di sini saya akan menjelaskan pengertian permintaan tenaga kerja jangka panjang. Permintaan tenaga kerja jangka panjang merujuk pada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau pasar kerja secara keseluruhan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kurva tenaga kerja jangka panjang menggambarkan hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan, yaitu demand atau supply tenaga kerja, dengan tingkat upah real dalam periode waktu yang cukup lama. Baiklah, selanjutnya itu ada isokuan. Isokuan yaitu menggambarkan kemungkinan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat output yang sama. Selanjutnya itu ada kurva isokuan. Dapat kita lihat bahwa di sumbu X itu adalah pekerjaan dan sumbu Y adalah modal. Di mana kurva isokuan ini cenderung melengkung ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva ini menunjukkan substitusi antara input tenaga kerja dan modal. Kurva isokuan ini menggambarkan efisiensi penggunaan input dan keputusan substitusi antara tenaga kerja dan modal dalam proses produksi dengan asumsi tingkat output tetap konstan pada kurva yang sama. Nah, selanjutnya yaitu isokos. Jadi isokos yaitu garis yang menggambarkan dari berbagai kombinasi dari dua input, yaitu modal dan tenaga kerja yang dapat dibeli dengan total biaya yang tertentu. Nah, garis isokos sendiri serupa dengan garis anggaran atau biaya total yang terbatas untuk mempekerjakan tenaga kerja dan membeli modal. Nah, garis isokos juga membantu perusahaan dalam memahami pilihan input dan batas anggaran yang tersedia. Selanjutnya ada persamaan isokos, yaitu total biaya yang tersedia sama dengan tingkat upah per unit tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan ditambah dengan biaya modal per unit dan jumlah modal yang digunakan. Baik, selanjutnya di sini ada kurva isokos yang dimana sumbu horizontal yaitu sumbu X berupa pekerjaan dan sumbu vertikal yaitu sumbu Y berupa modal. Nah, di sini ada garis kemiringan dari garis isokos yang menunjukkan seberapa banyak modal yang harus dikorbankan untuk menambah satu unit tenaga kerja tanpa mengubah total biaya, atau dengan kata lain, kemiringan ini menggambarkan trade-off antara modal dan tenaga kerja pada biaya tetap. Nah, untuk pergeseran isokos, yaitu jika total biaya meningkat, garis isokos akan bergeser keluar karena perusahaan dapat membeli lebih banyak input. Sebaliknya, jika total biaya berkurang, garis isokos akan bergeser ke dalam, dan jika harga tenaga kerja atau modal berubah, kemiringan garis isokos juga akan berubah. Nah, bisa kita lihat di sini, semakin jauh kurva dari titik 0 ini, semakin tinggi budget yang dibutuhkan. Dari titik C1 ini lebih tinggi dari titik C0, yang berarti membutuhkan budget yang lebih besar. Jadi kemiringan kedua kurva yang sama karena harga yang relatif atau input modal dan tenaga kerja ini tidak berubah. Jadi untuk setiap pada titik kurva yang menunjukkan kombinasi berbeda dari modal dan tenaga kerja yang bisa didapat dengan budget yang sama. Nah, jadi dengan menganalisis kemiringan dan pergeseran garis isokos, perusahaan dapat mengatur tenaga kerja dan modal secara efisien untuk memaksimalkan output atau meminimalkan biaya. Baik, di sini ada kurva permintaan ketenaga kerjaan jangka panjang yang dimana ada sumbu horizontal yaitu sumbu X yang berupa jumlah tenaga kerja, dan ada sumbu Y yaitu garis vertikal. Di sini dia mempresentasikan sebagai tingkat upah tenaga kerja. Nah, di kurva ini memiliki kemiringan yang positif, yang artinya adalah
adanya hubungan langsung antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang ini, perusahaan memiliki fleksibilitas lebih besar yang menyesuaikan berbagai faktor produksi seperti modal, teknologi, dan tenaga kerja. Nah, hal ini memungkinkan untuk mereka membuat keputusan yang optimal terkait jumlah tenaga kerja dan yang berdasarkan tingkat upah. Selanjutnya di dalam kurva ini ada hubungan positif yang menunjukkan bahwa semakin tingkat upah atau jumlah tenaga kerja yang diminta cenderung meningkat meskipun pada kecepatan yang lebih lambat. Nah, hal ini terjadi karena dalam jangka panjang perusahaan dapat menggantikan tenaga kerja dengan teknologi atau meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk menjaga efisiensi biaya. Selanjutnya, adanya hubungan elastisitas di dalam kurva ini. Di dalam kurva permintaan tenaga kerja ini menjadi lebih elastis dibandingkan jangka pendek, yang artinya perubahan tingkat upah tenaga kerja itu memberikan dampak yang lebih besar pada jumlah tenaga kerja yang diminta. Jadi untuk hubungan elastisitas ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan untuk melakukan substitusi faktor produksi seperti mengurangi tenaga kerja saat upah meningkat dan menggantinya dengan modal. Selanjutnya itu ada efek pergantian atau juga efek skala, yang dimana ketika tingkat upah meningkat, perusahaan cenderung menggantikan biaya tenaga kerja dengan modal atau teknologi yang lebih hemat. Ada juga efek skala yang dimana tingginya upah bisa menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga perusahaan mengurangi produksi dan akibatnya juga bisa mengurangi tenaga kerja itu. Nah, di sini di kurva ini pada tingkat upah rendah dari garis bagian kiri grafik ini merupakan kenaikan kecil pada upah yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah tenaga kerja yang diminta. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sensitif terhadap perubahan ini pada perubahan upah di tingkat yang lebih rendah. Nah, ketika upah meningkat ke level menengah hingga tinggi, bagian tengah hingga kanan grafik ini adanya kenaikan upah cenderung memberikan dampak yang lebih kecil terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta. Nah, ketika kurva mulai mendatar, yaitu menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja menjadi kurang responsif. Jadi dalam hal ini perusahaan perlu mempertimbangkan produktivitas marginal tenaga kerja pada saat membuat keputusan jangka panjang. Perusahaan harus mengevaluasi apakah tambahan tenaga kerja sepadan dengan biaya upah yang dikeluarkan. Selanjutnya, penting bagi pekerja dalam meningkatkan keterampilan mereka agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja jangka panjang ini, terutama jika perusahaan mulai mengadopsi teknologi baru. Jadi di dalam kurva ini kita simpulkan bahwa kurva ini menggambarkan hubungan yang kompleks antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja dalam jangka panjang, dan fleksibilitas perusahaan dalam jangka panjang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan struktur produksi sehingga keputusan mereka tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat upah, tetapi juga oleh kemajuan teknologi, efisiensi modal, dan strategi penggunaan sumber daya manusia. Baiklah, di sini aku ngejelasin tentang kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang. Oke, dalam grafik ini menunjukkan hubungan antara upah tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan. Dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan penggunaan modal dan tenaga kerja. Pada sumbu horizontal menunjukkan jumlah tenaga kerja yang diminta, sedangkan pada sumbu vertikal mempresentasikan modal yang digunakan. Pada kurva isukuan
Q0 menggambarkan kombinasi modal dan tenaga kerja yang menghasilkan tingkat output yang sama. Pada titik P menunjukkan kondisi awal di mana perusahaan memiliki kombinasi modal dan tenaga kerja ketika upah berada pada tingkat W0 dengan tenaga kerja yang diminta sebanyak 30. Ketika upah turun menjadi W1, perusahaan cenderung meningkatkan penggunaan tenaga kerja karena biaya relatifnya menjadi lebih murah dibandingkan modal, sehingga titik optimum bergeser ke R dan tenaga kerja meningkat menjadi 45. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan input produksi, dan perubahan upah menyebabkan substitusi antara modal dan tenaga kerja untuk meminimalkan biaya produksi sambil tetap menghasilkan tingkat output yang sama. Oke, selanjutnya yaitu elastisitas pengganti atau elasticity of substitution, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa mudah dua faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja dapat saling menggantikan dalam proses produksi dan sambil mempertahankan tingkat output yang sama. Secara matematis, elastisitas pengganti dihitung sebagai persentase perubahan rasio penggunaan modal terhadap tenaga kerja, dibagi dengan persentase perubahan rasio harga modal terhadap upah. Ketika upah tenaga kerja berubah, perusahaan akan mengevaluasi biaya relatif antara modal dan tenaga kerja untuk meminimalkan biaya produksi. Jika elastis pengganti tinggi, maka modal dan tenaga kerja mudah saling menggantikan, sehingga perubahan kecil dalam rasio harga akan menyebabkan perubahan besar dalam penggunaan faktor produksi. Sebaliknya, elastisitas rendah menunjukkan bahwa kedua faktor sulit untuk digantikan. Oke, selanjutnya itu kurva elastisitas pergantian. Pada gambar A yaitu pengganti sempurna. Kurva isokuan Q0 menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja adalah pengganti sempurna atau perfect substitution. Hal ini berarti modal dan tenaga kerja dapat saling menggantikan sepenuhnya dalam proses produksi tanpa mempengaruhi tingkat output. Kurva isokuan berbentuk garis lurus menunjukkan bahwa rasio pertukaran antara modal dan tenaga kerja tetap konstan. Sebagai contoh, untuk menghasilkan tingkat output Q0, perusahaan dapat menggunakan 100 unit modal tanpa tenaga kerja atau 20 unit tenaga kerja tanpa modal, atau kombinasi keduanya sesuai dengan preferensi atau biaya relatif. Dalam situasi ini, elastisitas pengganti tidak terbatas. Selanjutnya, kurva B atau komplement sempurna. Pada kurva isokuan Q0 menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja adalah komplement sempurna atau perfect compliance. Hal ini berarti kedua faktor produksi harus digunakan dalam prosesi tetap untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Kurva isokuan berbentuk sudut siku-siku mencerminkan bahwa tambahan salah satu faktor produksi tanpa peningkatan faktor lainnya tidak akan meningkatkan output. Sebagai contoh, untuk mencapai tingkat output Q0, perusahaan harus menggunakan tepat 5 unit modal dan 20 unit tenaga kerja. Pengguna lebih banyak salah satu faktor tidak bermanfaat tanpa peningkatan faktor lainnya. Dalam situasi ini, elastisitas perganti bernilai 0, menunjukkan bahwa tidak ada fleksibilitas dalam menggantikan satu faktor produksi dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah salah satu contoh studi kasus, yaitu pada studi kasus aktivis buruh yang telah mengarahkan sumber daya yang signifikan dalam kampanye untuk menghapus tip kredit. Ia memungkinkan majikan restoran menghitung tip sebagai bagian dari persyaratan upah minimum. Mulai pada 1 April 2024, California mewajibkan banyak restoran layanan terbatas untuk membayar upah minimum, setidaknya $20 per jam, dengan kenaikan di masa depan yang ditentukan oleh Dewan Makanan Cepat Saji. Perubahan ini mencerminkan gerakan yang lebih luas untuk memastikan upah yang lebih adil bagi pekerja
yang mendapatkan tip di tengah yang sedang berlangsung tentang dampak tip kredit terhadap pendapatan dan kondisi kerja. Berikut adalah kesimpulan dari keseluruhan. Permintaan tenaga kerja jangka panjang mencerminkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam jangka waktu lama setelah faktor-faktor produksi, seperti modal dapat disesuaikan. Ketika upah naik, perusahaan cenderung mengurangi tenaga kerja dan beralih menggunakan modal sebagai substitusi. Konsep Isokuan menunjukkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat output yang sama, sedangkan Isokos mewakili kombinasi input yang dapat dibeli dengan anggaran tertentu. Elastisitas substitusi mengukur kemudahan penempatan tenaga kerja dengan modal, dan aturan Marshall menekankan bahwa permintaan tenaga kerja lebih elastis ketika elastisitas substitusi tinggi dan biaya tenaga kerja kecil, yang menjelaskan persetujuan serikat pekerja terhadap teknologi baru. Selanjutnya adalah aturan turunan permintaan Marshall, yaitu permintaan tenaga kerja semakin elastis, maka semakin besar elastisitas substitusi. Aturan ini mengikuti fakta bahwa ukuran efek substitusi bergantung pada kelengkungan Isokuan. Semakin besar elastisitas substitusi, maka semakin banyak Isokuan terlihat seperti garis lurus, dan semakin banyak tenaga kerja dan modal yang serupa dalam proses produksi.